Ada kisah perjalanan panjang soal alang-alang yang dalam bahasa Bali disebut lalang atau ambengan. Salah satu jenis rumput yang cenderung tumbuh liar di alam bebas ini erat kaitannya dengan Dewa Wisnu, sehingga menjadi salah satu sarana sakral untuk ritual Hindu. Bagaimanakah ceritanya? Tumbuhan alang-alang atau Imperata cylindrica rayus gampang dikenali lewat daunnya yang hijau memanjang dengan ujung yang runcing dan sisi-sisinya yang tajam sehingga bisa melukai jika tergores. Karena gampang tumbuh di lahan pertanian, tumbuhan ini kerap menjadi gulma. Alang-alang sering disamakan dengan rumput kusa atau Desmotacea bipinnata karena keduanya masih satu famili, namun berbeda genus. Oleh karena itu, ada kemiripan keduanya pada bagian daun, namun berbeda pada bunga dan batang, sebab rumput kusa cenderung lebih tinggi. Di Bali, alang-alang merupakan rumput yang dianggap suci dan dijadikan sarana upakara. Misalnya untuk sesirat atau alat memercikkan tirta, juga untuk sirawiste atau ikat kepala suci, hingga atap, pelinggih, dan rumah. Kesucian alang-alang ini ternyata ada kaitannya dengan cerita Sang Garuda dalam Adiparwa. Dikisahkan bahwa Begawan Kasyapa mempunyai dua orang istri, yakni Sang Kadru dan Sang Winata. Suatu ketika, Begawan Kasyapa bertanya tentang jumlah anak yang diinginkan. Sang Kadru meminta 100 anak, sedangkan Sang Winata meminta 2 saja. Menanggapi hal itu, Begawan Kasyapa kemudian memberikan 100 telur kepada Sang Kadru dan 2 telur pada Sang Winata. Kemudian menetaslah telur Sang Kadru menjadi 100 ekor ular. Melihat Sang Kadru sudah melahirkan anak-anaknya, Sang Winata tidak sabar. Ia kemudian memecahkan 1 butir telurnya. Dari telur yang pecah tersebut, lahirlah Sang Aruna, yakni seekor burung yang belum tumbuh kaki. Burung ini kemudian diceritakan menjadi kendaraan dari Dewa Surya. Sedangkan telur satunya lagi kemudian menetas menjadi seekor burung pula, yakni Sang Garuda yang gagah. Pada suatu hari, Sang Kadru berdebat dengan Sang Winata tentang warna bulu kuda Usaisorawa yang keluar pada saat pengadukan lautan air susu oleh para dewa dan raksasa untuk memperoleh tirta amrita. Saat itu Sang Kadru menebak warna hitam dan Sang Winata menebak warna kudanya adalah putih. Mereka lalu bertaruh, siapa yang kalah akan menjadi budak dari yang menang. Mengetahui warna kuda ternyata putih, Sang Kadru tidak mau kalah. Tanpa sepengetahuan Sang Winata, ia kemudian menyuruh anak-anaknya membantu. Mereka pun memiliki akal, yakni dengan menyemburkan bisa ke kuda tersebut, sehingga warna bulu kuda berubah dari putih menjadi hitam. Ketika hari pertemuan tiba, Sang Winata dan Sang Kadru datang secara bersama untuk melihat warna kuda tersebut. Ternyata warna kuda tersebut adalah hitam, yang otomatis mengakibatkan Sang Winata kalah dan menjadi budak Sang Kadru dan para naga. Karena merasa iba, Sang Garuda kemudian menggantikan ibunya. Lama-kelamaan, Garuda pun menanyakan kepada naga cara pengganti agar dia bisa bebas dari perbudakan. Para naga kemudian meminta Garuda untuk mencari tirta amrita agar para naga tersebut bisa hidup abadi. Sang Garuda pun menyanggupi dan pergi ke surga untuk mencari tirta amrita. Karena kekuatannya, para dewa yang menjaga tirta amrita berhasil dikalahkan.
Dewa-dewa tersebut kemudian meminta bantuan Dewa Wisnu. Dewa Wisnu pun bertanya kepada Garuda tentang tujuannya mencari Tirta Amrita. Sang Garuda kemudian menjelaskan persoalan yang dihadapinya. Kagum terhadap Sang Garuda, Dewa Wisnu berkenan memberikan Tirta Amrita dengan syarat Sang Garuda bersedia menjadi kendaraan Dewa Wisnu. Sang Garuda setuju permintaan Dewa Wisnu yang akhirnya memberikan Tirta Amrita. Dewa Wisnu menyampaikan bahwa agar tirta tersebut bermanfaat, maka orang yang akan meminumnya harus disucikan terlebih dahulu. Selanjutnya, Sang Garuda menyerahkan Tirta Amrita itu kepada para naga dengan mengatakan syarat yang disampaikan Dewa Wisnu. Para naga yang tidak sabar kemudian berebut untuk mandi dan menyucikan diri dengan meninggalkan tirta di atas hamparan alang-alang. Dewa Wisnu yang mengetahui hal tersebut kemudian mengambil kembali tirta tersebut dan tetesannya sampat jatuh ke alang-alang. Para naga yang kembali pun kecewa dan berusaha menjilati tirta yang menempel pada daun alang-alang tersebut. Oleh karena itu, lidah naga menjadi terbelah dan semenjak saat itu, alang-alang menjadi tersucikan karena mengandung Tirta Amrita.